Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan program Java yang saya buat yang berkaitan dengan materi ke-9 yaitu polimorfisme. Oke, langsung saja. Untuk bagian pertama ada kelas pengguna, dan di mana kelas pengguna ini adalah kelas induk dari program Java tersebut. Kelas pengguna ini ada dua atribut, yaitu nama dan status online, serta ada metode akses sistem juga yang berfungsi untuk memberikan hak akses standar pada pengguna. Program ini juga memiliki kelas admin, dan di mana kelas admin ini adalah turunan dari kelas pengguna di atas. Dan kelas ini melakukan override pada akses sistem juga, sehingga ketika dipanggil, admin akan mendapatkan akses penuh ke seluruh sistem. Dan kelas ini juga ada metode tambahan, dan di mana metode tambahan ini yang bernama blokir pengguna utama, yang berfungsi untuk memblokir sistem pengguna. Pada program ini juga memiliki kelas member biasa, dan di mana kelas member biasa ini adalah mewarisi kelas pengguna di atas. Kelas ini juga melakukan override pada metode akses sistem, tapi dia hanya melakukan akses terbatas. Selain itu juga kelas member biasa ini memiliki metode tambahan perbarui status online namanya. Dan di mana pembaruan status online ini berfungsi untuk mengubah dan menampilkan waktu terakhir aktifnya. Program ini juga memiliki metode main dan dibuat sebuah array pengguna yang berisi objek admin sama member biasa, dan di mana ini merupakan contoh polimorfisme karena satu tipe referensi dapat menyimpan objek dari beberapa subclass. Selanjutnya, program ini juga melakukan perulangan untuk setiap objek, dan di dalam array ini metode akses sistem ini dipanggil dan Java secara otomatis dan menjalankan metode sesuai dengan jenis objeknya. Misalnya, jika objeknya admin maka menampilkan akses admin, sedangkan jika objeknya member biasa maka dia akan menampilkan akses member. Dan setelah itu digunakan instance untuk mengakses objek. Jika objek merupakan admin, dilakukan .script agar dapat memanggil metode blokir pengguna di atas ini. Sedangkan jika objek merupakan member biasa, dilakukan .script untuk memanggil metode pembaruan status online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan materi ke-10, yaitu implementasikan abstrak pegawai. Oke, langsung saja. Untuk pada bagian pertama ada abstrak kelas pegawai, di mana abstrak kelas ini adalah kelas yang tidak dapat dibuat objek secara langsung, tetapi digunakan sebagai dasar atau induk bagi kelas lain. Di dalam kelas pegawai ini terdapat dua atribut, yaitu nama dan ID pegawai, yang digunakan untuk menyimpan data pegawai. Selanjutnya ada koruptor pegawai yang berfungsi untuk menganalisis nama atau ID pegawai ketika objek turunan dibuat. Kelas ini juga memiliki metode tampilkan info, dan di mana tampilkan info ini yang digunakan untuk menampilkan informasi pegawai seperti nama dan ID pegawai. Di dalam kelas ini juga ada metode hitung gaji, dan di mana metode ini belum memiliki isi, sehingga setiap kelas wajib mengisi pegawai, wajib membuat implementasikan sendiri. Kemudian pada program ini ada kelas programmer, dan kelas programmer ini yang merupakan turunan dari pegawai menggunakan kata kunci extend. Kelas ini juga memiliki atribut tambahan, yaitu gaji pokok.
Pada konstruktor ini programnya menggunakan supernama ID pegawai untuk memanggil konektor dari kelas pegawai, sedangkan gaji pokok diisi langsung pada kelas programmer. Selanjutnya ada metode hitung gaji di override sehingga dapat menampilkan besarnya gaji programmer sesuai dengan nilai gaji pokoknya. Pada metode main ini dibuat sebuah objek yang bernama Budi dari kelas programmer dengan nama Budi Santoso, ID dev 001 dan gaji sebesar 8 juta rupiah. Kemudian program memanggil metode tampilkan info untuk menampilkan data pegawai dan metode hitung gaji untuk menampilkan jumlah gajinya. Assalamualaikum saya menjelaskan program Java pertemuan dari 11 yang menerapkan konsep immutable object. Oke, langsung saja. Pada bagian pertama adalah class log persetujuan yang diberi kata kunci final, dan dimana artinya kelas ini tidak dapat diwariskan atau diubah oleh kelas lain sehingga lebih aman. Di dalam kelas ini terdapat dua atribut, yaitu nama dosen dan waktu disetujui. Keduanya menggunakan kata kunci private final sehingga nilainya hanya dapat diisi saat objek dibuat melalui konstruktor dan tidak bisa diubah lagi setelahnya. Pada konstruktor ini terdapat kode waktu disetujui, needed waktu disetujui, get night. Kode ini membuat salinan kopi dari objek that, bukan menyimpan objek asli. Tujuannya agar data dalam kelas tetap aman jika objek aslinya dibuat dari luar. Selanjutnya ada metode getter, khusus metode get waktu disetujui. Pada program ini juga mengembalikan salinan baru dari objek that, bukan objek aslinya. Hal ini dilakukan agar pihak luar tidak dapat mengubah data yang dapat di dalam objek log persetujuan. Kemudian pada metode main, pertama dibuat objek that menyimpan waktu persetujuan. Setelah itu dibuat objek log persetujuan menggunakan data tersebut dan menampilkan ke layar. Selanjutnya program mensimulasikan serangan atau manipulasi data dengan menjalankan tanggal persetujuan set time 1000. Artinya pada waktu objek tanggal persetujuan ini diubah dari luar sistem. Namun ketika pada objek luar persetujuan ini ditampilkan kembali, waktu tetap sama dan tidak berubah. Hal ini membuktikan bahwa objek luar persetujuan ini bersifat immutable sehingga datanya tetap aman meskipun objek aslinya telah dimanipulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya menjelaskan program Java yang menerapkan konsep interface pada sebuah aplikasi kasir restoran pada pertemuan 12. Dan langsung saja, untuk bagian pertama ada interface pesanan, dan dimana interface ini digunakan sebagai aturan atau kontrak yang harus digunakan oleh kelas yang mengimplementasikannya. Di dalam interface terdapat dua metode, yaitu hitung total dan struk. Dan dimana hitung total ini digunakan untuk menghitung total harga berdasarkan harga satuan dan jumlah pesanan. Dan cetak struk ini adalah menggunakan untuk mencetak struk pembayaran. Karena berada di dalam interface ini, kedua metode tersebut hanya berisi deklarasi dan belum memiliki isi. Selanjutnya terdapat kelas restoran yang menggunakan kata kunci implement pesanan, yang artinya kelas ini wajib mengimplementasikan semua metode yang ada pada interface. Metode
hitung total ini menghitung total pembayaran dengan rumus harga satuan kali jumlah pesanan. Sedangkan metode cetak seluruh ini digunakan untuk menampilkan informasi pembayaran seperti nama, menu, jumlah pesanan, dan total yang harus dibayar. Kemudian kelas main kasir ini terdapat metode main yang bernama main kasir sebagai titik awal program. Dan program ini menentukan harga burger menggunakan konstantan yaitu final integer harga burger sampai dengan 25.000. Lalu program ini membuat objek scanner untuk menerima input dari pengguna dan membuat objek restoran agar dapat memanggil metode dari interface. Selanjutnya, pengguna diminta memasukkan nama, pesanan, dan jumlah burger yang dibeli. Dan program ini kemudian memanggil metode hitung total untuk menghitung total zat tagihan. Setelah itu, pengguna memasukkan jumlah uang tunai. Program menggunakan percabangan if atau else. Jika uang yang diberikan kurang dari total tagihan, maka akan muncul pesan uang kurang. Jika uang mencukupi, program menghitung kembali tetap struk pembayaran lalu menampilkan nama pemesanan uang tunai dan jumlah kembali. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program Java yang berjudul struktur data dinamis yang aplikasinya sederhana untuk mengelola buku kontak. Pada pertemuan ke-13, langsung saja pada bagian pertama terdapat kelas kontak yang berfungsi sebagai model untuk menyimpan data kontak. Di dalam kelas ini terdapat dua atribut yaitu nama lengkap dan nomor HP. Dan dimana nama lengkap ini untuk menyimpan nama kontak dan nomor HP ini untuk menyimpan nomor telepon. Kemudian terdapat konstruktor kontak yang digunakan untuk mengisi nilai nama dan nomor HP saat objek dibuat. Selain itu juga kelas ini memiliki dua getter yaitu get nama lengkap dan get nomor HP yang digunakan untuk mengambil data dari objek. Selanjutnya terdapat kelas struktur data dinamis yang memiliki metode main sebagai titik awal program. Pada metode main ini program membuat array yang bertipe kontak